Peringatan, animasi ini dibuat tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Dir, lu masih inget nggak pas gue nginep di rumah lu itu? Oh itu, iya inget kok. Emangnya kenapa? Seru banget kan? Seru apanya? Nih, mumpung lu di sini ya, gue mau cerita kejadian mistis di rumah lu. Jadi, eits, tak kenal maka tak sayang. Sebelum gue lanjut cerita, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama gue Farin. Gue berasal dari kota Blitar di Jawa Timur. Kejadian ini bermula sekitar tahun 2012, pas gue masih jadi maba di Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, gue punya banyak teman di perantauan loh. Entah yang masih sama-sama dari Pulau Jawa, maupun yang dari luar Jawa. Beberapa di antaranya juga ada yang dari Blitar kayak gue dan Kediri. Gokilnya lagi, gue tuh ngontrak di sebuah rumah sama ke-13 temen gue. Saking ramenya, udah kayak asrama putri lah ya. Maklum, mahasiswa harus ngirit. Nah, perlu kalian ketahui kalau gue tuh dari dulu tipikal orang yang mudah banget ngerasain sesuatu di tempat baru. Sensitif lah namanya. So, kalau boleh jujur, sebenarnya banyak banget pengalaman mistis yang pernah gue alamin selama ini, termasuk di rumah kontrakan yang gue tempatin. Tapi di sini gue mau kalian bener-bener fokus dengerin cerita gue pas lagi nginep di rumah teman gue di Kediri untuk pertama kalinya. Yap, ini rumah sohib gue, si Dirham. Gue masih inget banget. Hari itu hari Kamis di akhir bulan. Pas lagi nyantai di kantin kampus, Dirham minta tolong ke gue buat nebengin dia pas pulang ke rumahnya. Kebetulan juga, biasanya gue emang PP Surabaya Blitar naik sepeda motor. Dengan tanpa ragu, gue mengiyakan permintaannya. Ya, hitung-hitung biar gak bosen aja di motor sendirian. Lagian, rumah Dirham itu sejalur juga sih sama arah rumah gue. Pukul 2 siang, kelas udah kelar. Gue sama Dirham bergegas ke kontrakan buat beresin barang-barang yang emang mau dibawa pulang ke rumah. Terus sekitar jam 3 sore, gue berangkat sama Dirham. Kita menempuh perjalanan yang gak ngebut-ngebut amat lah ya, sekitar 2,5 jam. Nah, sampai rumah Dirham di Kediri itu sekitar jam 5 sore. Niatnya sih pengen bablas aja tanpa mampir. Soalnya dari Kediri ke Blitar itu palingan cuma 1,5 jam doang. Pas gue mau caw, nyokapnya Dirham ngelarang gue buat balik. Padahal menurut gue sih ini belum terlalu malam. Tapi nyokapnya Dirham tetap maksa gitu, dengan alasan udah dimasakin banyak dan gak baik kalau pergi malam-malam sendirian. Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin ini jadi ide yang bagus juga sih, pikir gue. Di sini gak banyak hal yang gue lakuin ya. Abis maghrib, gue sama keluarga Dirham makan bareng terus lanjut nonton TV. Kelar nonton TV, keluarganya Dirham pada pergi ke kamar masing-masing. Tinggal gue sama Dirham yang lagi tepar di depan TV. Sebenarnya gue udah ngerasa gak nyaman sih. Pertama, gue lagi dapet alias hate. Terus gue ngerasa takut karena suasananya gelap. Apalagi di tempat baru yang bangunan rumahnya lawas dan terkesan mencekam. Kedua, lampu-lampu di rumah udah dimatiin semua kecuali ruang TV. Itu pun lampunya juga remang-remang, jir. Sungguh, gue tuh ngerasa kayak lagi diselimutin kegelapan. Padahal ini baru jam 7:30 loh. Ditambah lagi nyamuknya banyak banget, ngiung-ngiung di kuping gue gitu. Asal kalian tahu ya, bahkan ke kamar mandi aja gue gak berani karena keadaannya gelap dan sepi. Mana ini malam Jumat guys, fix serem. Karena keadaannya yang gelap gulita mencekam, gue coba bangunin si Dirham. Dia malah ngigo gak jelas. Sumpah, susah banget buat dibangunin. Padahal gue butuh ganti pembalut. Oh iya, gue jelasin ya gimana posisi rumahnya Dirham, biar kalian kebayang yang gue ceritain. Jadi rumahnya itu termasuk di dalam banget, jauh dari jalan raya di daerah pedesaan sepi. Ya gimana gak sepi coba, depan rumah teman gue itu aja sawah. Terus sebelah kanannya ada lahan kosong yang ditumbuhin pohon-pohon bambu. Sebelah kirinya ada kebun pisang. Terus di sebelah kebun pisang baru ada rumah lagi. Nah, di belakang rumah Dirham ada kandang sapi dan jalan setapak buat ke jalan raya. By the way, di depan kamar Dirham juga ada kandang kambing. Kebayang kan suasananya kayak gimana kalau malam? Ya, bayangin aja dulu.
Oke, tibalah pukul 9 malam. Nyokapnya nyamperin gue yang masih di depan TV. Beliau nyuruh gue pindah ke kamarnya Dirham yang ada di deket ruang tamu. Gue awalnya nolak, tapi karena kelihatan muka gue ngantuk banget, jadi nyokapnya Dirham gak tega dan maksa gue buat tidur di kamar aja. Ya, alhasil dengan sedikit rasa takut, gue lari kecil ke kamar Dirham buat buru-buru nyalain lampu. Pas gue nyalain, ternyata lampunya kuning remang-remang gitu. Dan begonya gue lupa minta pembalut ke nyokap Dirham dong. Ya udah deh, terpaksa gue harus tidur dalam keadaan pembalut penuh. Terus pas gue mau tutup pintunya, kok pintunya gak mau nutup rapet? Hell no, apa-apaan lagi ini? So, ada bagian celah pintu yang terbuka gitu. Kalau gue paksa tutup, bakal ada suara kayak grek karena udah ngegasruk sama lantai pintunya. Satu hal yang bikin gue makin gak nyaman di kamar Dirham, jendela kamarnya tuh ditutup gorden yang nerawang. Jadi, samar-samar kelihatan tuh apa yang ada di luar. Mana berisik banget suara kambing godak-godak gak tenang. Gue gak bisa tidur dari tadi dan cuma ngeguling sana sini. Sesekali gue ngerasa tepuk leher gue tuh kayak ada yang niup gitu. Manda di kamar juga banyak nyamuknya. Terus apa bedanya sama di depan TV? Gue coba alihin fokus gue. Daripada mikir aneh-aneh, gue coba buka HP. Berhubung tahun segitu HP gue belum Android, gue cuma baca fanfiction dari HP BB alias BlackBerry. Nggak terasa banget, lama-lama mata gue mulai berat. Gue coba langsung tidur. Gue harap gue tidur nyenyak sampai pagi hari. Dalam keadaan mata mulai terpejam, gue sempat kelirik jam dinding. Samar-samar gue lihat nunjukin jam 12 malam kurang 1 menit. Gue mutusin buat tidur miring dan muka gue pas banget madep ke arah pintu dan mata gue terlelap. Sayup-sayup, gue dengar suara dari arah dapur. Kok kayak ada suara orang lagi motong sayuran di atas talenan ya? Ya kali dia tengah malam gini ada yang masak. Apa jangan-jangan ini udah pagi lagi? Tapi perasaan gue baru aja tidur. Dalam keadaan setengah sadar, gue bener-bener dengerin tuh suara yang berlangsung cukup lama. Hal ini bikin gue gak nyaman. Bahkan suara kambing aja gak kedengeran loh. Jangkrik aja pada diem. Pokoknya hening banget. Sampai akhirnya suara di dapur menghilang. Sekarang ganti suara kayak tak, tak, tak. Kayak langkah kaki. Rasanya deket banget itu suara. Gue coba menelungkupkan badan sambil merem. Gue yakin banget langkah kaki arah suaranya mau ke kamar ini. Gerak! Anjir, apaan tuh? Sontak gue terbangun dalam keadaan masih menutup mata tipis-tipis. Jantung gue berdegup kencang. Pas gue coba ngintip, pintu kamarnya udah kebuka setengah. Wah, fix nggak enak nih. Terpampang ruang tamu di luar yang gelap menyambut keheningan. Nggak ada siapa-siapa atau apapun itu. Bulu kuduk gue merinding. Tatapan mata gue beralih ke arah lantai karena gue perlu ngumpulin keberanian buat nutup tuh pintu. Seketika tubuh gue menegang kaku gak karuan. Sekelibat, gue ngeliat gaun putih lusuh penuh noda tanah berdiri tepat di ambang pintu kamar. Bodohnya, tatapan gue justru menelusur ke atas sampai gue menemukan rambut panjang hitam yang sangat lusuh menutupi seluruh wajah dan sebagian tubuhnya. Astagfirullahaladzim, sontak gue berteriak cukup kencang. Tapi nyatanya gak ada yang bangun karena teriakan gue. Pandangan gue mulai kabur. Semuanya gak jelas dan gue terbangun dari kasur. Apakah tadi cuma mimpi? Kalau iya, gue bersyukur banget sih. Gue duduk di kasur, rasanya lemes. Gue coba tatap pintu kamar Dirham, ternyata gak kebuka dan gak ada apa-apa. Gue lihat jam, ternyata masih jam 12 malam lebih 7 menit. Gue bertanya-tanya, masa gue tidur sebentar banget sih? Sumpah, aneh rasanya. Malam masih panjang dan gue harus tidur, tapi susah banget buat tidur lagi. Rasa takut tuh udah terlanjur menguasai diri gue sepenuhnya. Gue berusaha baca ayat kursi. Karena gue capek baca ayat kursi, gue coba download tuh ayat kursi di HP gue. Terus gue coba putar berkali-kali sambil duduk menatap ke jendela. Hening. Karena lelah duduk, gue coba rebahan. Kali ini gue merubah arah menghadap pintu lagi. Karena gue ngerasa ketika ngebelakangin pintu, seolah ada yang mengawasi dari belakang. Sesekali gue nepok-nepokin nyamuk yang bikin gue gak nyaman. Duh, bikin gatel. Lama-lama gue mulai ngantuk lagi sih. Gue masih sempat ngelirik jam yang udah pukul 1:30 dini hari. Dan tanpa bisa dicegah, gue terlelap kembali. Astagfirullahaladzim, gue teriak kenceng. Mendadak, sosok tadi jongkok pas di depan muka gue. Rambut panjangnya lusuh, bahkan sampai berurai di lantai.
Nafas gue mulai tersengal, jantung gue mulai berdegup sangat kencang, tubuh gue kebas. Tatapan matanya begitu tajam, mata ke mata. Gue yakin ini mimpi. Gue coba untuk sadar dengan baca doa. Gue mulai nangis, tapi nggak bisa bersuara. Dalam hati gue berusaha teriak, tapi nggak sanggup. Sakit banget. Sampai akhirnya gue bener-bener sadar dan bisa gerakin badan gue. Sosok menyeramkan itu pun menghilang. Gue lihat jam, ternyata masih 1:30 dini hari. Sekali lagi gue coba puter lantunan ayat kursi, tapi anehnya selalu mati dan entah gimana. Gue puter lagi, mati lagi. Puter lagi, mati lagi. Gue coba tidur mepet banget sama tembok. Gue coba baca ayat kursi dari dalam hati. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, gue ngerasa lagi disirep. Gue tertidur dan ketika gue membuka mata, di hadapan gue terpampang wajahnya yang mengerikan menatap gue intens. Salah gue apa coba? Gue harus ngapain? Gue gak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan mata gue yang gak bisa lepas dari menatapnya. Gue cuma bisa bergumam, ya Allah, kuserahkan hidupku padamu. Percaya atau enggak, seketika itu mulut gue pelan-pelan bisa digerakin. Gue langsung nyebut, astagfirullahaladzim, sambil tersentak ke belakang, yang akhirnya bikin kepala gue terbentur tembok cukup keras. Itu yang bikin gue sadar sepenuhnya karena merasakan nyut-nyutan di kepala. Gue bertekad, gue gak mau tidur lagi. Setiap gue pejamin mata, selalu kebayang di benak gue sosok itu lagi. Gue nangis sesenggukan sambil main HP. Sampai gak kerasa, gue gak tidur sampai jam 5 subuh. Bahkan gue cek jendela di luar, udah mulai terang. Akhirnya gue coba merem, karena badan gue udah capek banget. Sungguh hari yang melelahkan. Tiba-tiba gue denger Dirham bangunin gue. Rin, bangun Rin, subuhan dulu. Gue cuma bales, sorry Dir, gue lagi dapet, gue masih ngantuk. Dirham pun mengerti situasi ini dan pergi keluar dari kamar. Gue sempat ngintip lihat jam, ternyata udah jam 5:30 pagi. Pagi harinya gue pamitan pergi dari rumah itu menuju rumah gue. Singkat cerita, setiap Dirham ngajak nginap, gue selalu bersikuku buat nolak. Oh, pantesan lu gak mau nginep lagi di rumah gue. Sorry ya Rin, gue lupa cerita. Sebenarnya dulu banget, waktu nenek dari pemilik rumah di samping kebun pisang masih muda, dia pernah keguguran di usia kandungan yang udah cukup besar. Ya, sekitar 6-7 bulan gitu. Nah, terus bayi perempuannya itu dikubur di lahan kebun pisang itu. Ngapa lu gak cerita ke gue, Bambang? Hehehe, sorry. Abisnya gue sih fan-fan aja. Tapi semenjak lu nolak nginep di kamar gue itu, gue udah gak pernah tidur lagi di kamar depan. Sekarang itu buat tempat sholat aja sih. Oh, bagus deh kalau gitu. Ya jadi gitu deh teman-teman GPC. Semoga kalian gak mengalami apa yang gue rasain ya. Oh iya, kalau kalian ada cerita yang menarik, kirim ke guepunyacerita.id@gmail.com. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. Dadah!